Ya, kita coba perbaikin setiap bulannya. Mudah-mudahan semua administrasi yang ada di DPR, saya udah Pak Menpora udah tanda tangan, Mensesnek udah tanda tangan, Pak Presiden besok tanda tangan, nanti tinggal proses di DPR supaya mereka bisa memperkuat Indonesia untuk pertandingan di luar. Ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Yang kita lakukan terhadap dua pemain yang kemarin, yang di Komisi 3 itu adalah naturalisasi istimewa. Kenapa kita lakukan naturalisasi istimewa? Karena memang kita punya cita-cita untuk menjadikan tim nasional Indonesia untuk bisa lolos Piala Dunia. Ini programnya Presiden. Tangis haru sang ibu pecah, Victor Gyökeres resmi diumumkan jadi penyerang House Gold Timnas Indonesia. Siang itu, di sebuah ruangan konferensi pers yang megah di Jakarta, semua mata tertuju pada satu sosok jangkung berambut pirang, Victor Gyökeres. Wartawan berdesakan di ruangan, kamera menyala tanpa henti, mikrofon diarahkan ke satu podium tempat Gyökeres berdiri bersama pelatih Timnas Indonesia, pelatih Patrick Kluivert, dan Ketua Umum PSSI. Tak ada yang menyangka hari ini akan tiba. Pemain yang selama ini dikenal sebagai predator House Gold di Sporting CP, yang sebelumnya bersinar di Championship Inggris bersama Coventry City, akhirnya resmi diumumkan menjadi bagian dari tim nasional Indonesia. Tepuk tangan menggema ketika Ketua Umum PSSI berbicara, hari ini adalah hari bersejarah untuk sepak bola Indonesia. Kami dengan bangga mengumumkan bahwa Victor Gyökeres resmi bergabung sebagai pemain naturalisasi. Dan mulai laga berikutnya, dia akan mengenakan jersey merah putih membela merah putih. Ruangan seakan bergetar, wartawan segera mengangkat tangan, berebut pertanyaan. Namun satu kamera justru menangkap momen yang lebih menyentuh, seorang wanita parubaya, berambut pirang pucat, berdiri di pojok ruangan dengan mata berkaca-kaca. Itu adalah ibu Victor, Anna Gyökeres. Anna datang jauh-jauh dari Swedia untuk menyaksikan putranya mengambil langkah besar ini. Sejak kecil, Anna selalu mendampingi Victor di setiap tahap kariernya. Dari saat dia bermain di lapangan kecil di Stockholm, pindah ke Brighton di Inggris, hingga kini menjadi striker top Eropa. Tapi siapa sangka, keputusan besar Victor untuk membela Indonesia, tanah kelahiran neneknya, menjadi momen yang menggetarkan hati sang ibu. Ketika Victor diberikan kesempatan bicara, suaranya terdengar tegas namun sedikit bergetar. Saya tahu ini keputusan besar. Saya tahu banyak yang bertanya-tanya kenapa saya memilih Indonesia, padahal saya sudah bermain di Eropa, sudah membela tim nasional Swedia di kelompok umur, dan punya peluang masuk tim senior. Tapi bagi saya, ini lebih dari sekadar sepak bola. Ini tentang darah, tentang keluarga, tentang mimpi yang sudah lama saya pendam. Dia melirik ke arah ibunya. Anna tak bisa lagi menahan air mata. Tangis haru pecah di wajahnya. Dalam bahasa Swedia yang pelan, dia berbisik ke jurnalis di sebelahnya, "Saya bangga sekali, anak saya kini punya dua rumah, Eropa dan Asia." Kenapa Victor memilih Indonesia? Dalam wawancara eksklusif setelah acara, Victor mengungkapkan bahwa neneknya berasal dari Bandung. Ia tumbuh besar mendengar cerita tentang Indonesia, tentang nasi goreng yang selalu dimasak nenek, tentang semangat rakyat Indonesia yang pantang menyerah, tentang lagu-lagu dangdut yang kadang diputar nenek di dapur kecil mereka. Saya selalu merasa punya ikatan batin, meski saya belum lama mengenal langsung Indonesia, kata Victor. Dan ketika PSSI menghubungi saya merasa ini saatnya mengangkat mimpi nenek saya ke panggung dunia. Ibunya, Anna, duduk di sebelah Victor, sesekali menggenggam tangan putranya. Ia mengaku bahwa keputusan ini awalnya tidak mudah. Saya khawatir Victor akan kehilangan kesempatan bermain di Piala Eropa bersama Swedia. Tapi saya melihat matanya berbinar saat bicara tentang Indonesia. Saya tahu, ini yang dia inginkan. Hari pengumuman ini ternyata bukan hanya menggetarkan hati keluarga Gyökeres, tapi juga membangkitkan antusiasme jutaan pecinta sepak bola Indonesia. Di media sosial,
nama Victor Gyökeres langsung meroket ke trending topik. Para fans memposting foto-foto editan Victor mengenakan jersey merah putih dengan nomor punggung 9. Meme, video ucapan selamat, bahkan lagu-lagu dukungan mulai bermunculan. Di salah satu warung kopi di Jakarta, sekelompok anak muda bersorak, akhirnya, striker Eropa buat Garuda. Siapa yang bakal tahan Gyökeres? Vietnam, Thailand, siap-siap kalah. Mereka tertawa sambil membayangkan kombinasi serangan timnas, Marcelino, Rafael Struijk, dan Gyökeres di lini depan. Sementara itu, Victor menggelar sesi foto resmi. Dengan mengenakan jersey merah putih, dia tersenyum lebar ke kamera. Ana berdiri di belakang, tak henti-hentinya mengusap air matanya. Saya tak pernah membayangkan, anak saya yang dulu saya antar naik sepeda ke lapangan kecil di pinggir kota, kini berdiri di sini, membela sebuah negara besar yang dulu hanya saya kenal dari cerita neneknya, ujarnya lirih kepada seorang wartawan. Pelatih Patrick Kluivert juga memberikan pernyataan resmi. Victor adalah tipikal striker yang selama ini kami butuhkan, kuat, cepat, cerdas membaca ruang, house goal. Dengan kehadirannya, saya yakin timnas akan semakin berbahaya, bukan hanya di level ASEAN, tapi juga Asia. PSSI bahkan sudah menyiapkan tur perkenalan Victor ke beberapa kota besar di Indonesia. Tiket acara meet and greet langsung ludes terjual dalam waktu kurang dari 1 jam. Anak-anak muda, bahkan orang tua, antusias ingin melihat langsung striker yang selama ini hanya mereka saksikan lewat layar TV Eropa. Sore itu, ketika acara resmi selesai, Victor dan Ana berjalan berdua menyusuri taman kecil di dekat hotel. Mereka duduk di bangku, hanya berdua. Victor menatap langit yang perlahan memerah. Ana memeluk putranya erat-erat. Nak, apapun yang kamu pilih, kamu selalu jadi kebanggaan ibu. Entah di Swedia, di Inggris, atau kini di Indonesia. Aku hanya berharap kamu bahagia. Berita pengumuman Victor sebagai pemain timnas Indonesia menyebar ke seluruh dunia. Media internasional memuat headline, Victor Gyökeres, Predator Sporting CP, siap mengguncang Asia bersama Indonesia. Sementara itu, di media lokal, para pengamat mulai berspekulasi, akankah Gyökeres benar-benar membawa Indonesia ke level baru? Yang pasti, bagi sang ibu, semua pencapaian ini bukan soal piala atau trofi. Bagi Ana, yang terpenting adalah melihat putranya berdiri tegak, bahagia, dan setia pada mimpi-mimpinya.